Selamat datang di acara Peer Science Weekly Webinar Series Volcano We Learn to Understanding and Mitigate yang diselenggarakan oleh Lab Vulkanologi dan Panas Bumi Teknik Geofisika ITB. Jadi acara hari ini merupakan acara perdana untuk Peer Science Webinar Series ini, dan untuk hari ini topiknya adalah Seismicity and Tomographic Imaging of the Agung Volcano. Di sini ada 3 pembicara, yaitu Pak Dr. Devi dari Badan Geologi yang akan membawakan presentasi tentang Seismic Signal Analysis to Forecast Volcanic Eruption. Kemudian ada Pak David yang akan mempresentasikan tentang memahami seismisitas Gunung Agung menjelang letusan tahun 2017. Dan yang terakhir ada Pak Zulfakriza dari Teknik Geofisika ITB yang akan mempresentasikan tentang memahami interior Gunung Agung Bali berdasarkan penggambaran tomografi seismik. Baik, saya langsung mulai ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya, Bapak Ibu peserta webinar Peer Analisis Seismisitas Gunung Agung tahun 2017. Perkenalkan, nama saya David Prambudi Sahara. Saya baru bergabung ke KK Geofisika Global ITB tahun 2017 sebagai dosen aktif. Setelah itu kita ada beberapa riset dengan mahasiswa, dengan rekan dosen, dan juga dengan beberapa rekan dari PVMBG dan juga dari BMKG ataupun dari USGS terkait Gunung Agung. Jadi izinkan pada sore ini saya menyampaikan beberapa hasil yang telah dihasilkan oleh beberapa mahasiswa dan juga beberapa rekan dosen yang lainnya terkait pembahasan saya. Memang judulnya adalah memahami seismisitas Gunung Agung menjelang letusan tahun 2017. Kalau kita mengikuti tadi presentasi Pak Devi yang sangat baik, bahwa ternyata seismisitas Gunung Agung menjelang letusan 2017 itu karakternya cukup unik, yang mana perlu kita pelajari lebih lanjut lagi untuk kemudian harapannya ke depan kita bisa memitigasi bencana letusan gunung api dengan lebih baik. Itu yang kita lakukan pada penelitian ini. Baik, outline penelitian saya agak lag atau gimana? Ini sudah masuk ke slide kedua. Lancar, Pak David? Ya, jadi untuk outline kita kira-kira dalam 20-30 menit ke depan kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, saya akan start dengan pendahuluan riset kita. Kemudian kita akan menunjukkan rekaman seismik lokal yang kita peroleh dari PVMBG. Berterima kasih sekali bisa diberikan akses kepada datanya. Terus kemudian kita akan menganalisis rekaman seismik 2017. Dan juga pada saat rekaman seismik kita juga menunjukkan hasil yang kita peroleh dari rekaman seismik BMKG. Dari kedua hasil tersebut, maka kita akan semacam membuat milestone. Jadi kita sekarang itu posisi kita ada di mana, apa yang kita ketahui, dan kemudian apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Ini mirip sekali align dengan kesimpulannya Pak Devi. Dari situ kita mencoba membuat outlook ke depan, kira-kira riset seperti apa yang perlu kita kembangkan untuk dalam rangka memahami lebih baik lagi tentang seismisitas terutama di gunung api ini. Baik, untuk pendahuluan, saya mulai dulu. Nah, ini mirip dengan slide yang disampaikan oleh Pak Devi dengan sangat baik sekali, bahwa saya ingin menekankan saja bahwa proses intrusi itu selalu diawali dengan adanya intrusi magma yang bergerak ke atas. Pada saat intrusi ini, maka dia akan ada peningkatan pressure di situ yang mungkin akan menyebabkan kegiatan seismik. Kegiatan seismik ini dia akan terus bergerak ke atas, hingga akhirnya dia akan meletus. Kenapa? Karena pergerakan magma dia bukan suatu bergerak benda cair yang bergerak dengan sangat smooth, misalkan air di pipa, tapi dia sangat pada saat pergerakannya dia menerobos bidang-bidang yang ada di atasnya. Itu kemudian mengapa terekam banyak rekaman seismisitas. Dan juga itu juga yang menyebabkan kemudian seismisitas ini dianggap sebagai salah satu tool sebagai prekursor menuju letusan gunung api. Kalau kemudian di sebelah kanan, tadi Pak Devi juga menunjukkan tipe-tipe ini vulkanotektonik, ada yang disebut distal, ada proximal, kita juga kadang menyebutnya sebagai VT tipe A, vulkanotektonik tipe A, atau vulkanotektonik tipe B. Itu adalah penyebutan yang berbeda tapi bermakna hal-hal yang sama.
Kalau kita lihat ini contoh adalah contoh VTA atau ini ada yang distal yang jauh, kemudian contoh yang VTB. Kalau kita melihat di sini mungkin kita akan berasosiasikan bahwa VTA mungkin kita pada saat dia intrusinya masih di dalam. Sehingga saat dia sudah mendekati ke permukaan, kita akan mendapatkan banyak gelombang VTB. Ini kemudian data-data seismik yang telah kita peroleh, baik dari jaringan BMKG dan juga dari jaringan BVMBG, kita olah untuk kemudian menentukan tipe-tipe tadi. Ini kita sedikit mengingatkan kembali skematik yang telah dipublish oleh Pak Devi dan kawan-kawan pada tahun 2019 di Scientific Report, bahwa Pak Devi mengajukan 2 model dalam paper yang tersebut. Mungkin Pak Devi kalau di slide tadi lebih condong ke yang model 2, bahwa ada 3 fasa menuju ke letusan, dan kemudian masing-masing fasa itu ada waktunya. Kalau masing-masing fasa itu kemudian menunjukkan lokasi magma ada di mana, kemudian dari seismologi, dari seismisitas, kemudian kita akan ekspektasi bahwa kalau seharusnya dia di fasa 1, maka kita akan mengamati beberapa kegempaan di zona kedalaman sekitar 10-15 km. Kalau kemudian kita lanjut pada yakin bahwa itu pada di episode kedua atau ketiga, berarti gempanya sudah mulai naik, kemudian dia akan meletus pada fase yang keempat. Itu yang kemudian bagaimana cara kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Devi dengan menggabungkan semua berbagai macam informasi integrated geoscience yang ada di Gunung Agung, dan kita kemudian masuk ke dalam analisis seismologi untuk mengamati karakteristik gempa bumi, seismic event menuju ke letusan Gunung Agung tahun 2017. Ini kalau kita lihat timeline ini yang tadi juga ditunjukkan oleh Pak Devi, bahwa ada peningkatan jumlah event yang sangat banyak. Kalau kita lihat bahwa dari pertengahan September ya, jumlah event naik hampir sekitar 1.000 kejadian baru tiap hari. Ini mengingatkan kita kepada update kasus COVID, tapi ini adalah update jumlah kegempaan yang terjadi. Di tiap hari pada saat awal kita melihat ada sekitar 700 hingga 1.000 event, yang kemudian dia turun, yang mana ratusannya justru pada saat dia di fase yang sudah rendah. Makanya ini yang kemudian kita berangkat dari sini, kita perlu untuk memahami seismisitas, karakteristik seismicity ini dengan lebih baik. Bagaimana kita memahami itu? Kita menggunakan 2 jaringan network. Yang pertama, kita start dulu dengan jaringan regional BMKG. Ini yang saya beri panah merah di sini, garis merah. Kenapa ini keseluruhan? Kenapa? Karena kita bisa memperoleh akses keseluruhan data dari awal September hingga akhir November, bahkan hingga Desember. Sehingga kita bisa men-trace apa yang terjadi di sana. Yang menjadi kekurangan adalah jaringan regional BMKG, kita plot di sebelah kanan itu lokasi yang cukup jauh dari Gunung Agung. Sehingga resolusi kita mungkin kita akan melihat big picture-nya, tapi kemudian detailnya mungkin kita akan miss. Karena apa? Karena memang resolusi kita belum sampai ke sana. Kemudian yang kedua, kita melihat jaringan lokal PVMBG yang telah tadi disampaikan Pak Devi, kemudian deploy setelah adanya kenaikan aktivitas di Gunung Agung. Kalau kita lihat di sini ada 8 kalau nggak salah stasiun yang meliputi Gunung Agung dan juga sekitar Gunung Batur. Tapi sayangnya bahwa gunung yang tadi bukan sayangnya, tapi ini sudah sangat baik sekali. Tapi di sini kita startingnya di sekitar tanggal 10 Oktober. Berarti bahwa kita melihat akhir ekor dari si seismic crisis ini sampai kemudian menuju ke letusan. Kita mungkin tidak bisa melihat ini di awal, yang krisis di awal, tapi kemudian di sini kita bisa melihat dengan detail apa yang terjadi di akhir itu hingga menuju ke letusan. Itu yang akan coba saya cover pada beberapa menit ke depan. Yang cukup menarik adalah juga terjadi gempa besar dengan magnitudo 4,2. Ini yang cukup jarang untuk terjadi di Gunung Api, bahwa terjadi gempa yang cukup besar. Kita starting dari situ dulu. Kenapa kok muncul gempa besar di situ? Kedalamannya berapa dan mekanismenya seperti apa? Nah, ini yang kemudian kita tentukan. Ini adalah hasil riset mahasiswa saya, Gilman Fatih, telah lulus tahun 2018 kemarin, yang kemudian menganalisis gempa besar tadi. Kalau kita lihat di sini mekanismenya dia adalah kompresi, yang mana juga dia didominasi oleh adanya tensile. Dari situ maka kemudian kita menginterpretasi bahwa berarti magma yang tadi mendorong ke atas itu dia tertahan di suatu lapisan.
lapisan ini kemudian dia membuka, baru kemudian dia bisa bergerak ke atasnya. Saja bukaan itu ternyata itu menghasilkan event yang cukup besar, 4,2, yang mana itu membuka jalan, kemudian dia muncul event di atasnya. Itu mungkin bisa kita linkkan dengan sangat baik sekali dengan penjelasan Pak Devi tentang episodik, bahwa muncul episode 1, 2, 3, dan seterusnya tadi. Dan itu juga yang kita amati bahwa event ini sebagai barrier antara kedalamannya lebih dalam dengan kedalaman yang lebih dangkal. Dari situ kita membuat semacam model skematik kira-kira bahwa ada migrasi magma yang awalnya dia start kira-kira dari sekitar 20 km, kemudian kita kebentuk satu zona di bawah 10 km, mungkin sekitar 15 km, terus kemudian zona ini naik ke atas, hingga kedalaman sekitar 5 km, baru kemudian dia naik ke permukaan gunung Agung. Ini tren secara global ya. Kenapa? Karena kita strategi ini kenapa? Karena kita baru menggunakan network yang kita gunakan dari BMKG. Tapi paling nggak kita menemukan pola yang cukup menarik. Ada gempa besar yang membuka jalan, kemudian kita mengamati pola pergerakan magma dari bawah menuju ke atas. Dari sini kemudian kita ingin detailkan tadi masih sangat regional, kita coba mendetailkan tadi dengan menggunakan analisis seismik lokal dengan jaringan PVMBG. Ini adalah jaringan PVMBG yang telah berhasil kita peroleh. Kita sangat berterima kasih atas kerjasama dari PVMBG yang mengizinkan kita untuk kemudian mengolah hasilnya, kemudian kita share datanya, dan ada diskusi yang terjalin di situ. Untuk data yang kita peroleh, seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwa ini ada di pertengahan Oktober hingga Desember yang kita analisis. Dari sepanjang Oktober dan Desember, Oktober berarti kita di akhir ekor dari si seismic crisis. Jumlah event yang bisa kita peroleh adalah sejumlah hampir 4.000 event, dengan jumlah event P 18.000, jumlah event P adalah S adalah 17.000. Angka ini kalau bagi yang belum paham, kira-kira masing-masing angka di sini, masing-masing jumlah P dan jumlah S itu berkaitan dengan gambar yang ada di bawahnya. Itu ada gelombang P, ada gelombang S. Di atasnya itu ada karakter frekuensinya. Jadi dia gelombang yang datang itu dia membawa frekuensi dominannya berapa. Maka tadi kalau dikatakan Pak Devi ada frekuensi rendah, frekuensi tinggi, itu kira-kira hanya kita lakukan seperti ini. Nah itu kita lakukan satu persatu, jadi ada sekitar 18.000 dan 17.000 fasa ini yang kemudian kita harus tentukan manual satu persatu. Dan itu sudah kita tentukan. Dan ini kalau sebelah kanan kalau kita lihat di situ adalah distribusi eventnya, dan juga sebenarnya ini adalah koreksi stasiun. Koreksi stasiun kita gunakan pada saat menentukan lokasi event nantinya ya, karena sejauh ini kita baru mengelola jumlah eventnya berapa, tapi kita belum berbicara lokasinya di mana untuk dengan jaringan lokal ya. Nah itu pada saat menentukan lokasi event kita menemukan ternyata ada pola yang cukup menarik. Mungkin ini lebih kepada bahasan seismologi, tapi saya hanya singkat saja bahwa ternyata elevasi di Gunung Agung itu sangat mempengaruhi koreksi stasiunnya, yang mana akhirnya akan berpengaruh kepada lokasi event yang nanti yang akan kita peroleh. Itu yang akan menjadi input kita, karena lokasi event yang berupa titik-titik lokasi event nanti yang kita sampaikan itu yang menjadi dasar analisis kita. Jadi kita sebagai seismologis kita harus yakin dulu bahwa event kita hasilkan sangat tepat gitu ya. Maka di sini kita melihat korelasi antara elevasi dengan koreksi stasiun. Dari situ untuk kemudian kita melakukan semacam cross check. Tadi saya menunjukkan bahwa kita harus menentukan fasa P dulu, fasa S dulu. Setelah tahu time-nya, kita tahu velocity-nya, maka kemudian kita tahu lokasi event-nya. Saat kita tahu untuk menentukan lokasi event, kita perlu cek dulu bahwa apa yang kita pick dari P, apa yang kita tentukan waktu tiba gelombang P, dan waktu tiba gelombang S itu sudah tepat, itu secara teoretik kita bisa menggunakan diagram Wadati, yang mana kita menggunakan semacam crossplot. Dari crossplot itu, maka kita mencari sebuah tren yang kita sebut sebagai gradiennya. Kalau gradien ini akan menggambarkan nilai VP over VS atau Poisson ratio, ketika bisa dikaitkan dengan Poisson ratio batuan di bawah stasiun. Kalau kita udah mendekati regional, biasanya kita cukup yakin bahwa hasil kita cukup baik. Di sini saya agak sedikit mundur penjelasan tentang ini, karena saya tidak tahu ini background pendengar ini dari mana saja. Dari situ yang saya sampaikan adalah bahwa kita mengamati dua tren yang berbeda di sini. Ini ada di grafik sebelah kiri, mudah-mudahan bisa terlihat ada tren berwarna hitam dan tren berwarna merah grafiknya.
Nah, tren kalau kita melihat seperti itu berarti ada dua pola yang kita amati di sini. Jadi sepanjang Oktober hingga Desember kita mengamati dua tren ini. Tren apa ini yang terjadi kita amati? Setelah kita amati tren berwarna merah itu adalah event-event yang terkait di bulan Oktober. Jadi Oktober itu muncul banyak sekali event itu yang mana akhirnya mengakibatkan PVMBG harus menaikkan statusnya, tapi ternyata gunung Agung belum meletus. Jadi kita perlu tahu apa yang terjadi pada bulan Oktober ini. Nah, ini yang kemudian sedikit resume yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang juga disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Devi, bahwa kita ini adalah ekor dari kemunculan seismic crisis di bulan Oktober. Kemudian letusan justru muncul pada akhir November, diawali oleh erupsi freatik, sampai kemudian muncul magmatik di akhir November, sampai Desember kita menemukan beberapa kali letusan. Sedangkan tadi di Oktober dan sebelumnya September yang terjadi banyak sekali event itu belum terjadi letusan. Baik, maka dari itu kemudian kita menjadi pertanyaan, jadi ada apa dengan Oktober ini? Kok dia sungguh spesial gitu, jika jumlah eventnya tiba-tiba naik dengan drastis, membuat kita sangat khawatir, dan akhirnya dinaikkan statusnya, tapi kemudian belum terjadi letusan. Kalau kemudian ini adalah hasil plot event yang telah kita tentukan. Saya coba di sini hanya pilih event-event yang terjadi pada bulan Oktober saja. Mudah-mudahan slide-nya udah sampai ke sini ya. Jadi ini kalau kita lihat ada plot berwarna merah, kuning, dan biru. Kalau di sini merah, kuning, dan biru itu saya menunjukkan waktu dari 18 Oktober hingga 30 Oktober. Kita lihat kalau di gambar sebelah paling kiri, map view, dia membentuk satu tren yang sangat tajam sekali berorientasi northeast southwest yang kemudian align dengan fault yang ada di situ. Kalau kemudian kita bikin cross section, pertama kita lihat BB aksen, kita lihat bahwa eventnya hanya ngambang di situ, belum ada event meskipun jumlahnya banyak, dia belum ada yang mencapai ke puncak Gunung Agung. Kalau di cross BB aksen, Gunung Agung ada di sebelah yang kiri. Kalau AA aksen, Gunung Agung ada yang ditandain dengan warna segitiga merah. Oke. Jadi kita melihat bahwa ada banyak event yang mana ternyata dia belum bergerak menuju ke permukaan, dia masih ada di bawah sana. Dia ada, memang saya dengar bahwa laporan penduduk bahwa merasakan banyak sekali ketumpahan. Itu kemudian kalau kita lihat, kalau aksen itu ada event yang sangat dangkal yang dia mau menuju ke permukaan. Itu yang kemudian mungkin menjadi indikasi bahwa akhirnya gempa-gempa ini terasakan oleh penduduk. Oke. Nah ini sebenarnya saya sangat surprise bahwa kita menemukan bola yang cukup sharp di sini. Yang mana kalau kita melihat paper Pak Devi mungkin terkait pada saat dia ada penambahan pressure, dia mereaktivasi fracture kecil, bukan fault besar ya, fracture kecil, zona lemah yang kemudian berada di fault yang berorientasi northeast southwest ini. Ini yang kemudian, ini adalah cara kita sebagai seismologi kemudian untuk meyakinkan kita sendiri bahwa apa yang kita tunjukkan di gambar kiri itu adalah benar, bahwa polanya memang seperti itu. Jangan-jangan kita menghasilkan suatu hal yang salah gitu ya. Kita kalau ini semacam menunjukkan kemiripan waveform-nya. Menunjukkan kemiripan waveform-nya. Ini kalau gambar kiri ini adalah ilustrasi, kira-kira waveform itu bisa waveform itu adalah rekaman kegempaan, itu bisa polanya bisa sama, bisa berbeda. Kenapa bisa sama? Mungkin karena dia berasal dari sumber suara yang sama. Misalkan saya mau berbicara di sini, terus kemudian saya menggunakan akun Zoom yang lain, suara yang kalian akan dengar akan mirip. Itu yang kemudian kita juga pada saat videophone merekam gempa, meskipun dia karakternya sama, itu suaranya akan sama. Suara itu kita asumsikan sebagai waveform. Kalau kita melihat bahwa pada bulan Oktober, kita mengamati pola-pola kegempaan yang sangat mirip. Ini adalah klasternya. Di tengah-tengah, di November menuju ke letusan, itu polanya acak. Sehingga di akhir Desember itu juga akhirnya mirip lagi. Makanya kemudian kalau kita cocokkan dengan grafik letusan, mungkin ini cukup global pada Oktober ke awal November itu, event-event masih terkait ke zona lemah itu, yang di antara Agung dan Batur, dan dia eventnya intrusi belum nyampe ke permukaan. Saat dia udah menuju ke atas, dia polanya udah acak, maka kita tidak melihat adanya kemiripan itu tadi. Baik, itu sedikit analisisnya. Nah, kemudian saya plot semuanya. Kalau tadi hanya Oktober, kemudian saya plot. Kalau kemudian Oktober, November, Desember, kira-kira polanya seperti apa? Ya. Oktober kita bisa simulasikan bahwa Oktober berwarna merah, okay. November kemudian dia berwarna kuning, sedangkan Desember dia berwarna biru.
Kalau kita lihat bahwa mungkin di plot BB aksen dulu, kita melihat bahwa Oktober merah dia semuanya berada pada kedalaman di bawah 5 km. Sedangkan November kita melihat ada terobosan yang berwarna kuning ini yang kemudian menuju ke permukaan. Sedangkan setelah Desember kita lihat dia juga diffuse karena mungkin adalah produk akhir dari letusannya tadi. Mungkin terkait dengan stress release akibat yang mudah diterobos menuju permukaan dan lain-lain. Tapi ini menunjukkan hasil yang cukup menarik untuk kita diskusikan dalam konteks sains. Ini saya coba untuk membuat ilustrasi yang lebih baik. Kita plot per minggu event-event yang tadi dalam plot 3 dimensi. Untuk kita menggunakan tools Python. Mudah-mudahan videonya bisa terlihat bagaimana event-event ini terbentuk tiap minggu. Kalau kita lihat bahwa awalnya dia memang di dalam, kemudian dia bergerak ke atas hingga akhirnya dia cukup diffuse pada akhir-akhirnya. Mungkin kalau ada problem terkait tentang koneksi atau apa, bagaimana streamingnya, nanti kita juga bisa share hasil ini kepada peserta untuk bisa di play ulang lagi. Ini kemudian kalau kita visualisasi 3 dimensi, kemudian kita rotasi lokasinya di mana, kita melihat ada dua vent yang cukup baik, ada dua jalur yang sangat tajam, yang mana satu menuju Gunung Agung, yang satu lagi dia terkait dengan beberapa hal yang ada di sekitar Gunung Agung. Ini yang kemudian perlu kita diskusikan bersama. Kira-kira model kita ini secara konseptual apakah masuk ke yang disampaikan oleh Pak Devi tadi. Karena kalau saya memahami bahwa ini adalah proses diskusi kita, baik ke geologis, ke geodesis, ataupun ke sesama seismologis. Gitu ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Kemudian dari situ milestone yang kita amati sekarang adalah bahwa apa yang kita ketahui bahwa proses intrusi itu adalah juga sebenarnya Pak Devi bahwa itu satu proses yang sangat kompleks, bahwa itu ada magma, itu ada yang terobosan magma dari bawah itu berkaitan dengan perubahan stres di situ, ada penambahan pressure, terus kemudian jalurnya juga kompleks, dia tidak lurus. Mungkin kenapa? Karena ada beberapa zona lemah, ada beberapa lapisan penahan cukup kuat, sehingga dia harus mencari lapisan-lapisan yang bisa diterobos. Selain itu juga ada interaksi nantinya, bagaimana dia interaksi dengan magma dangkal, magma dalam, kemudian akhirnya produknya pun juga akan berbeda. Sehingga itu suatu hal proses yang sangat kompleks. Itu apa yang kita amati dari seismologis itu adalah sebenarnya baru rekaman seismik. Rekaman seismik akan menggambarkan kira-kira episode dari si perjalanan magma itu ada di mana. Itu bisa kita lakukan kalau kita sudah sampai kepada kita bisa minimum menganalisis lokasi sehingga kita bisa melihat distribusi spasial data. Karena biasanya kita hanya melihat jumlah event, tapi kemudian distribusinya kita harus cek lagi lebih lanjut. Itu makanya kita pentingnya kemudian kita memiliki stasiun yang banyak, yang cukup rapat dan continuous itu adalah di sini. Karena kita tidak cukup hanya dengan jumlah event, tapi kita perlu tahu lokasi, spasial, dan time-nya seperti apa. Lebih lanjut, kita akan lebih bagus kalau kemudian kita bisa mengetahui mekanismenya terjadi seperti apa. Dia pada masa terobosan, dia sudah sedang menerobos, dia sudah menerobos atau seperti apa. Magnitudenya pun juga kita lakukan. Ini yang sebenarnya hal-hal ini yang coba kita kembangkan, baik di lab kita maupun kita kerjasama dengan PVMBG, membuat itu semuanya jadi otomatis. Sehingga nantinya kita bisa menghasilkan satu hal yang real time, semi real time dari hal tersebut. Ongoing research kita adalah ini akan disampaikan oleh Pak Zul nantinya bahwa kita deploy seismometer yang baru 25 seismometer selain yang tadi 8 existing, hasilnya akan disampaikan oleh Pak Zul. Dari situ saya tutup dengan outlook ke depan, kira-kira apa yang perlu kita lakukan tadi. Kita perlu memahami lebih lagi. Salah satu konsep yang coba kita kembangkan adalah kita mencoba untuk membawa teknologi baru yang disebut Big Data dan Artificial Intelligence ke dalam monitoring gunung api ini. Saya sih pada saat kita mempropos ini, saya sambil berdoa mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang latah mengikuti tren sekarang Big Data AI, dan kita ke sana. Enggak, kenapa? Karena kita memandang bahwa ada data-data banyak sekali yang tadi disampaikan Pak Devi memiliki data yang sangat banyak sekali, akan jauh lebih baik kalau kemudian data itu bisa kita kumpulkan dengan baik, kita kelola dengan baik, yang mana itu ada kerjaan besar bahwa data-data yang terpisah tadi kita jadikan satu, baru kemudian kita olah menjadi lebih baik.
Kenapa itu menjadi penting? Karena biasanya kita akan membagi dua, ada expert lens ataupun machine learning lens. Sudut pandang expert, dia akan mengatakan bahwa ini akan meletus jika parameter A dan B mungkin akan seperti itu. Dan ternyata karena kalau kompleks mungkin aja dia akan meletus kalau parameter A seperti ini, B seperti itu, C, D, E, F, G, H, C itu seperti apa? Itu yang kita akan sebut sebagai DNA nantinya. Jadi ke depan kita mencoba mengekstrak beberapa atribut dari data seismik dan juga dari data-data yang lain untuk kita kembangkan satu big data sehingga kita bisa mempredik, bisa semacam memahami karakteristik fisik di bawah sana yang lebih baik. Ini konsep ini tidak serta-merta datang ya, kita sudah pernah mengaplikasikan ini bersama mahasiswa bimbingannya Pak Sriwidantoro. Ada mahasiswa yang kebetulan masih saudaranya Mata Najwa ini, jadi makanya namanya Sihab. Itu kita mengamati untuk melihat kemunculan gempa besar di underground mining. Jadi pada saat di underground mining mungkin aja ada beberapa kejadian event gempa besar yang mungkin merusak di situ. Dari situ kita coba predik dengan beberapa atribut seismik, kita menentukan lokasi daerah yang most likely akan terjadi gempa besar dengan cukup baik. Kita cukup happy dengan itu, maka kita bawa konsep itu kira-kira ke gunung api. Dari gunung api kira-kira tadi yang mau kita bawa adalah ini adalah gelombang P dan S dari seismisitas ya yang akan kita bawa ya. Selama ini kita baru menggunakan tadi gelombang P dan S. Ini pun jumlahnya juga udah banyak tadi, ada puluhan ribu. Dari situ makanya kita harapkan kita dari sini kita bisa otomatis turunkan atribut-atributnya. Ini ada mahasiswa S2 yang kebetulan juga adalah dari PVMBG bernama Martanto. Martanto ini lah yang mengembangkan software Magma, dan Martanto ini kemudian mau untuk dari seismik sinyal itu kita ekstrak menjadi banyak atribut, dan dari atribut itu nantinya kita gunakan untuk semacam melakukan training dan lain-lain, bagaimana kapan saat menuju letusan itu kira-kira DNA-nya seperti apa. Itu adalah usaha kita yang kita lakukan. Tadi kita menemukan beberapa episode, kita menemukan beberapa karakteristik. Harapannya setelah kita tahu ini kita bisa otomatikan, dan kemudian kalau ini berhasil mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di gunung yang lain sebagai upaya kita untuk memitigasi bencana akibat letusan gunung api. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak David atas presentasinya. Sangat menarik untuk seismisitas yang ada di Gunung Agung seperti apa yang di tahun 2017. Kemudian untuk presenter ketiga